Tangan itu kemudian membuka tirai dengan perlahan. Ya Tuhan, jelas sekali ada wanita tua tidak berbusana tengah berdiri di depanku. Halo, welcome back to my channel. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat ya, dimanapun kalian berada. Untuk video kali ini akan menceritakan mengenai kisah bocah laki-laki yang memiliki pengalaman tidak menyenangkan saat dia masih kecil. Akibatnya, dia tidak pernah mandi selama 21 tahun. Yang benar aja coba. Kenapa ya? Langsung aja yuk kita simak kisahnya. Bocah kecil ini bernama Henry. Nama ini adalah nama yang disamarkan. Henry kemudian bercerita, "Aku selalu mengalami mimpi buruk di mana aku terjebak di dalam kamar mandi. Saluran airnya tersumbat dan menyebabkan air menggenang. Genangan air naik hingga ke pergelangan kaki, lalu naik lagi hingga setinggi pinggang dan akhirnya menenggelamkan kepalaku. Seketika kamar mandiku berubah menjadi kotak kaca besar dan teriakanku berubah menjadi buih. Di saat aku sedang panik, tiba-tiba sesosok tubuh hitam muncul dan menempelkan wajahnya di kaca sambil memperhatikanku dari luar. Dia tidak menolong, lalu aku pun tenggelam dalam keadaan tidak berdaya di dalam kotak kaca. Lalu seketika aku terbangun dengan keadaan tersedak. Aku tidak kaget karena aku tahu dari mana mimpi itu berasal. Kejadian itu tidak pernah jauh dari alam bawah sadarku. Dan aku sangat sulit untuk melupakannya. Hingga tiba di hari ulang tahunku yang ke-12. Hari itu ada satu keluarga bernama keluarga Hudson yang baru pindah ke sebuah rumah di seberang jalan. Keluarga Hudson terdiri dari 3 orang dewasa dan salah satunya adalah seorang wanita tua yang rambutnya sudah penuh dengan uban. Dia memakai gaun biru dengan motif bunga. Wanita tua itu duduk di kursi roda. Ia sangat kurus hingga membuat semua tulangnya terlihat. Ada yang aneh. Ketika wanita tua itu didorong masuk ke dalam rumah oleh seorang pria, kepala wanita tua itu tampak tergantung di lehernya dan bergoyang. Saat itu aku tidak yakin apakah ia masih hidup atau sudah mati. Tidak lama kemudian, dia tiba-tiba muncul di balik jendela yang berada di lantai atas rumahnya. Masih dalam keadaan duduk di kursi roda. Kamar itu tepat berada di seberang kamarku. Ketika aku melihatnya dari jendela kamar, tiba-tiba kepala wanita tua itu yang tadinya lunglai seketika menjadi tegap terangkat. Dan ia melihat ke arahku dengan kaku, tidak bergerak sama sekali. Aku sangat kaget dan takut. Lalu dengan cepat aku menutup tirai kamarku. Pagi pun tiba. Tidak ada yang aneh. Namun sejak aku perhatikan selama berhari-hari, wanita tua itu hanya duduk berdiam diri di depan jendela. Dari sana dia memperhatikan mobil-mobil yang berlalu lalang dan anak-anak yang sedang bermain di jalanan. Herannya, aku tidak pernah melihat siapapun di kamar wanita tua itu. Padahal yang aku tahu, keluarga Hudson ada 3 orang di dalam rumah. Bukan hanya terlihat sering sendiri, tetapi aku juga tidak pernah melihat wanita tua itu bergerak dari kursi roda. Karena rasa penasaran, akhirnya di malam hari aku mencoba memata-matai dia dengan sedikit menggeser tirai di kamarku. Aku lihat lampu di kamar wanita tua itu sudah dimatikan. Gelap, tapi aku masih bisa melihat bayangannya yang sedang menatap tepat ke arah jendela kamarku. Aku tahu dia sedang memperhatikanku. Ketakutanku akan wanita tua aneh itu pun bukan tanpa alasan.
Ternyata cerita tentangnya telah menyebar di antara teman-temanku yang tinggal di lingkungan yang sama. Ada yang bilang kalau dia itu penyihir, dan karena sering mematung, ada juga yang menganggapnya bukan manusia sesungguhnya. Beberapa orang merasa dia sudah mati, tapi aku yakin wanita tua itu belum mati. Entah mengapa aku selalu merasa kalau dia terus mengawasiku. Dia tidak pernah meninggalkan jendela kamar sekalipun, dan gerakan kepalanya juga masih sama, kaku. Hingga terkadang aku terbangun di malam hari dan merasakan matanya memperhatikanku. Akhirnya aku memutuskan untuk tidur di lantai. Semakin rendah tempat aku tidur, makin tenang aku rasanya. Wanita tua itu juga mungkin tidak bisa melihatku jika aku berada di lantai. Aku pernah berbicara dengan orang tuaku tentang wanita tua yang membuatku sangat ketakutan. Aku bahkan memohon kepada mereka untuk memberitahu pada keluarga Hudson agar dapat memindahkannya ke kamar yang lain. Namun orang tuaku justru menertawakanku. Mereka bilang wanita tua itu tidak berbahaya. Ia hanya menonton anak-anak bermain karena itu bisa membuatnya merasa bahagia. Lalu ibuku bertanya sambil tertawa, "Apakah kau akan menempatkanku di kamar tanpa jendela jika aku sudah tua nanti? Kalau memang seperti itu, maka ingatkan aku untuk tetap bersama adikmu saja saat ibu menjadi tua dan berada di kursi roda." Seminggu berlalu dan sesuatu telah terjadi di rumah keluarga Hudson. Sambil bersembunyi di balik jendela, aku melihat seorang pria keluar dari rumah dan menuju mobilnya. Setelah itu, pria itu kembali ke dalam rumah dan keluar lagi dengan mendorong kursi roda yang diduduki oleh wanita itu. Terlihat jelas bahwa wanita itu memang terlihat lebih lemah dan kurus dari sebelumnya. Kepalanya dimiringkan ke sisi kanan dengan matanya yang masih mengawasiku sepanjang waktu. Wanita tua itu kemudian digendong dan dimasukkan ke dalam mobil. Lalu pria itu meletakkan kursi roda yang sudah dilipat ke dalam bagasi mobil. Setelah itu ia masuk ke dalam mobil bersama istrinya. Wanita tua itu masih menatapku. Tatapannya datar dan dingin. Lidahnya menjulur sedikit di sisi kanan mulutnya. Lalu mobil keluarga Hudson mulai bergerak dan akhirnya menghilang dari pandangan. Berselang waktu, orang tuaku mendapat informasi dari tetanggaku yang lain tentang kondisi wanita tua di keluarga Hudson yang semakin hari semakin memburuk. Dan karena keadaannya tersebut, katanya ia akan dirawat di panti jompo. Dengan kata lain, wanita tua itu tidak akan pernah kembali lagi. Segera setelah aku mengetahuinya, aku pergi ke kamar untuk melihat rumah keluarga Hudson. Dengan hati gembira, aku tersenyum dan berkata dalam hati, tidak ada lagi bayangan wanita tua itu di jendela rumahnya. Yeay! Keluarga Hudson pun juga tidak kembali ke rumah mereka keesokan harinya. Tidak ada penampakan mobil van mereka di luar rumah. Namun, hanya untuk lebih memastikan, malam itu aku mengintai kembali kamar wanita tua itu. Dan tidak ada seorang pun di sana. Tidak ada kursi roda juga. Tapi lampu di kamar itu menyala. Aku lantas memberitahu ayahku tentang hal yang aku lihat. Dan ayah bilang lampu di kamar wanita tua itu menyala kemungkinan besar karena timer atau hal lainnya. Perkataan ayah tadi membuatku sedikit lebih tenang. Tengah malam, aku tiba-tiba terbangun. Dengan perasaan gugup, aku mencoba mengintip ke arah kamar wanita tua itu. Lampu di kamar itu masih menyala. Namun tidak lama kemudian, lampu di ruangan itu tiba-tiba mati. Otomatis aku menunduk ke bawah dan setelah bersembunyi beberapa saat, aku bangun lagi perlahan
untuk mengintip kembali ke kamar wanita itu. Dan setelah 10 menit menunggu, tidak ada seorang pun yang muncul di kamar itu. Hanya saja lampu kamarnya kembali menyala. Karena itu aku memutuskan untuk tidur kembali di lantai. Besok sorenya, aku berlatih basket dengan teman-temanku. Setelah latihan, aku kembali pulang. Namun sesampai di rumah tidak ada orang di dalam. Oh, aku baru ingat. Ternyata orang tuaku sedang pergi menonton adikku yang tengah bermain softball. Lalu aku bergegas ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Saat aku tengah mandi, tiba-tiba aku merasa kedinginan. Padahal aku mandi dengan menggunakan air panas. Dan saat sedang keramas, aku mendengar suara yang akan menghantui hidupku selama bertahun-tahun. Suara itu adalah suara tirai yang tengah dibuka. Aku berkata dalam hati, ada orang masuk ke kamar mandi. Dari mataku yang terasa perih karena busa sampo, aku masih bisa melihat ada bayangan manusia di balik tirai kamar mandi. Tampak terlihat jari-jari manusia yang kurus, panjang, dan pucat. Tangan itu kemudian membuka tirai dengan perlahan. Ya Tuhan, jelas sekali ada wanita tua tidak berbusana tengah berdiri di depanku. Aku sempat memandangnya selama 1 atau 2 detik. Akan tetapi, waktu saat itu seolah berhenti. Dia tampak menakutkan sekali. Rambutnya kusut, kulitnya pucat. Dan yang lebih mengerikan lagi adalah banyak kutil yang menempel di tubuhnya. Selama ini aku tidak pernah melihat apa yang tengah aku lihat hari itu. Wanita tua tersebut tersenyum, namun senyumnya benar-benar membuatku takut. Dan pada saat yang sama, wanita tua itu memegang kertas kecil yang bertuliskan August. Lalu dia bergumam, August, August, August. Sontak aku buru-buru berlari keluar dari kamar mandi sambil memukul wanita tua itu sampai dia terjatuh. Dan dalam keadaan polos serta basah kuyup, aku berlari menuruni anak tangga. Saat masih dalam keadaan panik itu, aku menyadari bahwa aku belum memakai pakaian apapun. Buru-buru aku mencari celana pendek dari keranjang di ruang cuci. Setelah memakai celana, aku berlari keluar rumah dan pergi ke rumah temanku untuk meminta pertolongan. Tidak lama polisi pun datang. Ketika polisi tiba di rumahku, mereka menemukan wanita tua itu masih ada di sana, tidak sadarkan diri di kamar mandi. Air di shower pun masih menyala. Aku lalu memberikan kesaksian pada polisi sekaligus mengajukan pertanyaan tentang kata-kata August yang dikatakan wanita tua itu. Polisi lalu mengatakan, beberapa hari lagi akan masuk bulan Agustus. Mungkin itu maksud dari perkataannya. Kita tidak pernah tahu kan, dan tidak pernah mengerti perkataan wanita tua yang kurang waras. Aku pun tidak mau ambil pusing. Yang penting wanita tua itu sudah diamankan dan aku selamat. Keluarga Hudson akhirnya pulang, namun hanya untuk mengambil barang-barang mereka. Dan beberapa hari berikutnya terpasang papan reklame di depan rumahnya yang bertuliskan rumah dijual. Ibuku memberitahu bahwa keluarga Hudson tidak mau mengkonfrontasi tetangga tentang apa yang telah terjadi di rumahku. Namun informasinya, wanita tua itu sempat dikirim ke panti jompo di dalam kota. Namun, ia melarikan diri untuk kembali ke daerahku dengan menggunakan bis. Kedengarannya seperti tidak masuk akal kan? Walau bagaimanapun, wanita tua itu terlalu tua dan lemah. Dia nyaris tidak bergerak dan berjalan selama ia tinggal di rumah Hudson. Jadi bagaimana bisa ia naik bis sendirian yang memakan waktu berjam-jam untuk menempuh perjalanan? Sejak kejadian itu, aku tidak pernah menggunakan shower kembali saat mandi
selama 21 tahun. Aku hanya mandi dengan berendam di bak air panas berisi sabun. Dan aku tidak akan pernah mandi dengan lama. Bahkan di kamar mandiku pun tidak ada shower dan tirai. Aku tidak akan pernah mandi di bawah shower dan di balik tirai seperti itu lagi selama sisa hidupku. Beberapa tahun berlalu, aku tiba-tiba teringat kejadian itu lagi dan berkeinginan untuk menyelidiki kejadian tersebut. Sepertinya ada suara di kepalaku yang menyuruhku untuk melakukannya. Jadi, aku rasa aku harus menemukan jawabannya. Aku menghabiskan waktu berjam-jam di malam hari mencari informasi tentang keluarga Hudson dan wanita tua itu. Hingga akhirnya aku berhasil menemukan informasi yang aku cari. Ternyata wanita tua itu sudah meninggal 4 tahun yang lalu. Ada foto hitam putih terpampang dan ternyata itu adalah foto wanita tua tersebut saat ia masih muda. Selain itu, ada foto lainnya, yaitu foto pernikahannya bersama mendiang suaminya yang bernama August. Aku merasa janggal saat melihat foto itu. Wajah pria dalam foto tersebut hampir mirip dengan wajahku. Aku berhenti melakukan browsing sejenak dan terus menatap layar laptop sambil berpikir, apa ini alasannya? Ternyata, mengapa wanita tua itu sangat terobsesi denganku hingga tidak berhenti memperhatikanku adalah karena aku mirip dengan suaminya? Dan mungkin dulu dia sering menulis surat kepada suaminya. Itulah sebabnya dia memegang kertas kecil bertuliskan August pada kejadian tersebut. Perlahan, aku mulai paham. Aku merasa lega karena semuanya akan menjadi lebih baik jika dipahami dengan baik. Tidak lama, aku mendengar suara istriku memanggil. "Sayang, kamu baik-baik saja?" Lalu aku menjawab, "Iya, aku baik-baik saja." Setelah semuanya jelas, akhirnya untuk pertama kalinya dalam 21 tahun, aku kembali memberanikan diri untuk mandi di bawah shower. Aku bahkan tidak melompat ketakutan ketika istriku membuka tirai di kamar mandi. Namun sebenarnya masih ada satu pertanyaan yang belum terjawab. Jika diperhatikan seksama, mengapa wajah wanita muda di foto hitam putih itu begitu mirip dengan wajah istriku? Demikian video kali ini, semoga dapat menghibur kalian semua ya. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye now.